kita tuh nggak pernah merasa diri kita spesial. Gue kasih tau lo. Mana? Gue bahkan tahu kalau Timothy mati, lu tuh cuma inget gue 2 minggu terus lu lupa. Terus ada yang viral lagi gitu. Ada yang lain gitu loh yang lu lihat. Jadi jawabannya balik lagi bro, kan selama kita bisa ngedukasi kalian, terus kalian jadi orang yang lebih oke, ya kita juga turut bangga. Karena kan itu kebahagiaan ultimate seorang edukator itu adalah ketika murid-murid mereka itu bisa berkembang. Itu kan menunjukkan kalau ya level kita sebagai edukator tuh tinggi sebenarnya. Nah, gimana caranya? Kalian bisa ngukur seorang edukator tuh sukses ya dari murid-muridnya. Ya, ketika banyak yang bilang, oh ini muridnya mana? Lah, semua influencer kripto yang lu scroll, yang muncul, yang udah mulai pamer-pamer, semuanya influencer kripto itu adalah murid kita. Terus ada yang bilang, oh ini react dong, begini misalnya. Ada yang beli mobil bro, ya video-video di depan mobil, karena baru satu cycle, karena belajar sama kita kan. Ya cepet banget dapat ya, mobil. Ada yang dapat mobil, ada yang beli rumah untuk orang tuanya, terus dia flexing, ada juga yang beli jam tangan, flexing. Terus ada yang minta, oh tanggapan lu sini, ngapain? Lah orang muridnya Aceh berarti kan muridnya sukses. Gue justru bangga. Ya bangga lah. Lihat yang belajar di dalam, mau buka kelas silahkan. Ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Baru satu cycle buka kelas ya nggak masalah. Ya benar. Yo swasas wes. Karena kan tujuan kita kan mendidik kan. Terus habis itu setelah itu mereka sukses ya kita happy. Dan setelah itu tuh bukan tanggung jawab kita lagi bro. Ya. Jadi kita bangga. Misalkan kayak lulus sekolah nih kan. Lulus. Misalkan saya kan juga dosen dulu, ya kan. Terus ada yang ngerjain skripsi gampang gitu kan. Terus dia euforia gitu. Ya udah saya happy. Betul. Karena ya saya sebagai seorang pengajar itu udah menunaikan tugas saya. Dan nanti misalkan dia kayak Pak Kalimasada ini saya berhasil nih kayak bikin usaha ini atau ngerjain ini. Ya saya juga bangga dong dia bisa ngerjain itu. Tapi nanti kalau misalkan di usahanya atau apapun dia fraud atau scam gitu, ya itu juga bukan tanggung jawab saya. Betul, kan itu apa yang dikerjakan sendiri. Iya, apa yang dikerjakan contoh, sendiri kan. Ya, misalnya gue punya karyawan, misalnya. Ya gue kasih contoh lagi nih karena mukanya di sini dia, selalu di sini kayak Pierre nih misalnya. Banyak bilang, "Oh, tapi kenapa Pierre bisa kerja?" Gue pengen tanya lu semua, berapa harganya untuk lu bisa melekat sama gue biar bisa dapat apa yang gue pikirin. Ya kan? Dan misal suatu saat dia bisa lah bikin konten sendiri dan segala macam, jadi orang, ya gue enggak masalah. Gitu. Ya kalau ikut Pierre, bangga kan? Kita awalnya agak sedih ya kalau Pierre lulus dari sini. Iya, tapi jangan lulus dulu Pierre. Ya. Pierre jangan lulus dulu. Jangan graduate dulu. Iya, jangan graduate dulu. Tapi kalau misalnya ada murid, jadi kan dari dulu tuh selalu banyak yang bilang, mana murid akademi kripto yang sukses? Kalian tinggal buka TikTok, kalian cari mungkin trader kripto itu muncul pasti semuanya. Scroll aja semua di TikTok kan member kita mukanya. Lu scroll itu member kita, dan banyak kemarin ada yang datang ke acara kita juga, daftar loh. Gitu. Ya. Dia pamer mobilnya segala macam. Gue nggak masalah kok. Iya. Menurut gue gini loh, orang ya dia mau pamer mobil atau enggak, gue tuh bukan tipe yang kayak benci sama. Yo wes pamer mobil, yo wes nggak apa-apa. Iya kita So juga gitu. mau ngomong pun juga kayak owner exchange-nya juga member kita kan. Iya. Jadi emang owner exchange tuh gue juga, kasih tahu ya. Owner exchange tuh banyak member kita. Terus kemarin datang ke acara kita itu member kita bos. ya artis member kita, terus pemain timnas juga member kita ya mau Pemain timnas juga ada member kita ya. Ya banyak. Banyak member kita, gue kasih tahu. Cuman ya mereka nggak semuanya keluar yang kalau kalian mau lihat yang mana ya banyak kan dari orang bukan siapa-siapa tadinya punya duit sekian terus mulai pamer-pamer namanya kan baru punya duit. Ya nggak masalah, menurut gue nggak masalah. Dan gue sebagai orang yang bikin akademinya gue bangga dong. Muridnya banyak yang sukses. Masa lu gak bangga bro? Iya sama, saya dulu juga kayak pertama ini juga happy kan bisa achieve sesuatu dari kripto dan itu kan misi saya dari awal kan. Akhirnya semakin banyak ya orang juga yang bisa ngikutin step yang kita lakukan. Ya itu kan emang misi kita. Dan teman-teman yang mungkin di sini belum bisa gabung sama kita, mungkin suatu saat kan pasti bisa bergabung ya. Mungkin teman-teman yang masih baca di sini at some point itu pun juga akan jadi hidup kalian gitu loh. Betul. Jadi kalian jangan kayak melihat dari sisi skeptisnya aja, tapi emang edukasi yang kita lakukan, edukasi yang kita berikan itu emang sudah proven sesuai dengan data dan juga fakta dari hasilnya. Terus kita juga bikin testimoni di dalam. Betul. Banyak juga loh yang ikut Aceh itu dosen di tempat lain, mereka juga guru SMA. Dari perspektif seorang pendidik dan juga pengajar. Betul. Itu emang materinya itu udah top tier bro. Kemarin kita kasih di dalam. Ketika gue liat ada yang kayak clipping bro, testimoni kita dari member-member di dalam, ada yang tanya, terus yang rugi di mana? Itu kan kita bikin, jadi kita bikin form di dalam, siapa yang mau bikin testimoni, itu kita nggak paksa mereka loh, kita nggak bayar, sukarela kita mereka. naikin semuanya. Kita naikin semuanya. Semuanya. Itu gak ada semuanya. Gak ada yang dipotong. Lu bisa tanya, itu mereka cuma isi Google Form di dalam, jadi member-member kita isi Google Form,
kita interview, kita tanyain. Itu kan sebenarnya basically FGD kalau perusahaan kan. Oh iya. Jadi kita tanya semuanya. Kita naikin semua. Itu naikin videonya. semuanya. Ya, jadi semuanya. Kita kenapa nggak banyak? Karena kita nggak punya waktu kan. Iya, masa 1.000 orang bisa ke semuanya? Iya. Nggak bisa 1.000 orang semuanya gitu. Dan jawabannya apakah kita bangga dengan hal itu? Kita sangat bangga tentunya. Makanya kita akan pamerkan gitu. Ngapain gue pamerin gue sendiri? Semua orang udah tahu kalau Timo Tengah sukses. Iya. Semua orang udah tahu Kalimasa ada trader yang hebat. Bahkan orang di global udah tahu dia trader yang hebat. Kalau lu kerja di exchange pasti lu kenal nama kita karena kan lu kalau tanya nih misalnya kayak VIP yang di Singapura semua tahu gua namanya. Kenapa? Karena gua OTC kan lewat mereka. Gua sekali pencet ada yang bilang kan kemarin apa zaman yang kita main misalnya kayak BGB dan lain-lain itu koin nomor berapa di dunia gua gerakin. Gua tuh di dunia kripto tuh nggak butuh pengakuan lagi, tapi ketika ada orang yang sukses dari apa yang gua ajarin, itu gua bangganya luar biasa yang uang nggak bisa bayar, bro. Setuju. Misalnya contoh ada yang cuma nonton ini ya, kalian bilang oke hidup saya berubah karena Timothy, itu uang tuh nggak bisa bayar. Oh iya. Itu lebih seneng gue dibanding gue bangun sekolah, lebih seneng dibanding gue bagi beras. Ketika ada yang bilang oke, ada yang pernah bro, gue sering banget tiap hari dapat DM. Bro Timothy lu ngubah hidup gue karena lu ngubah cara pola pikir gue. Mungkin ada yang bukan di kripto bahkan, karena pola pikirnya berubah aja, that's enough buat gue. Ada yang bilang bisa lunasin utang keluarganya, bisa bawa keluarga haji. Itu tuh kalau mau gue pamerin terus ya, gue keluarin semua ya. Itu ribuan dan gak terhitung. Tapi itu justru yang kenapa gue bikin begini kalau udah kaya? Jawabannya itu, ya. Karena kalian, gitu. Karena kalian yang nganggap 14.000 orang ini nganggap ini bermanfaat, bro. Dan itu menurut gue mungkin passion hidup gue, akhir hidup gue ngajar. Jadi kalau ada yang mau bilang kalau itu jualan kelas, tapi kalau misalnya menurut gue muridnya sukses, silakan cap gue penjual kelas. Toh uangnya gue pakai untuk kalian semua juga. Iya. Gitu. Iya dari dulu pun saya juga jualan kelas. Dari di universitasnya juga jualan kelas. Iya betul. Saya kan outputnya orang yang dari dulu selalu ikut saya kan selalu sukses. Dari murid saya di kampus, dari yang jadi asisten saya ketika jadi dosen, dari murid-muridnya AC, semua juga track recordnya begitu. Bener. Begitu banyak. Kemarin ada yang bilang bro ketika jadi kan gue kemarin iseng kan. Gue cuma story pas gue pulang ke rumah kan. Karena gue waktu bercanda, tapi gue gak ngerti ternyata jadi konteks gorengan gitu kan. Gue kan bercanda waktu rumah gue lampu 2M. Terus ternyata gue gak tahu ada influencer yang ngomong gak ada 2M. Nah kan ya ngapain gue bohong gitu. Buat apa gue bohong. Lukisan gue juga miliaran semua, ngapain gue bohong gitu. Gue memang kolektor kok dan gue memang menghargai seni orangnya. Jadi ketika gue show sempat viral kan waktu itu. Dan di komentar gue lihat, oh ini pasti dari uang kelasnya gitu. Dia bilang kayak, oh itu 300.000 member kali berapa kayak ya matematika anak SD gitu. Ya, itu kan member gratis yang di luar. Jawabannya itu adalah Discord gratis teman-teman. Member AC itu berapa ribu sih? Dan kan di sini disuruh masuk juga bisa jadi member gitu kan. Itu kan dari situ itu gratis. Kalian jangan salah 400.000 yang di Discord tuh orang yang mau belajar gratis. Itu bukan member yang bayar ke kita. Kalau kalian mau tahu yang mau bayar ke kita berapa, itu kan kalian tinggal hitung dari zaman 2023 ya kita bikin ini ya. 2023 kita bikin ini, itu dulu harganya pertama 700.000 ya bro. Ya. 700.000 aja udah ada 1.000 waktu itu kalau nggak salah. Dan lifetime-nya masih 2 jutaan dulu. Iya dan kalau ketika kita bikin mahal sampai sekarang, karena kita memang mau filter dan muridnya sedikit, kita lebih pilih ngajar sedikit orang, tapi sukses semua. Yang tanya kemarin, itu apakah acara itu membernya? Itu member-member kita semua. Iya. Jadi kalian jangan salah paham di sini. Bener. Gitu. Itu member-member kita yang emang berhasil gitu. Dan kita sangat bangga kalau kita mau showcase, kita ngapain kita showcase diri sendiri. Buat apa? Iya. Terlalu self-center. Karena kita tahu kalau dunia itu kan gak bergerak di kita. Betul. Tapi dunia itu bergerak dari kebaikan yang kita buat. Betul. Jadi ya kita pengen kasih kebaikan sebanyak-banyaknya. Iya. Dan juga YouTube. Itu kan juga salah satu alat kan, salah satu cara. Di channel Akademi Kripto kita juga banyak bagikan juga ilmu-ilmu dan juga edukasi. Di sini pun juga secara langsung juga banyak edukasi. Tapi kalau maunya level yang kita ngomong di institusi ya, kita nggak bisa ajarin ke semua orang. Karena kan market selalu akan juga seleksi orang bro. Jadi nggak bisa kita tuh kasih semua tools ke semua orang. Nah, kita jadi pun juga harus sama aja lah. Kayak lu kan kalau mau beli pistol nggak semua orang bisa beli pistol. Orang harus dites dulu IQ-nya, EQ-nya secara finansial, secara kapabilitas. Psikologi juga dites dulu. Ratusan juta loh. Baru dia punya izinnya terus dia bisa beli pistol. Kalau semua orang kita kasih pistol ya bermasalah. Bermasalah pasti. Betul. Dan ya menurut gua gini, buat teman-teman semua di sini, buat yang merasa terbantu ya mungkin selain Clipper deh. Gini, kita pengen lihat siapa sih beberapa orang yang hidupnya berubah karena kita. Jadi mungkin kalian
bisa bikin video gitu kan bro di TikTok ya bro ya. Yes. Biar kita lihat nanti kayak nggak usah soal akademi kripto, nggak soal kripto. Dari apa deh yang kita share secara gratis di sini? Hidup kalian tuh berubah di bagian mana? Nah, mungkin berapa orang kita pilih untuk makan bareng kali ya? Iya, ya kita repost juga lah di TikTok ntar. Ya ntar kita Kalau repostin di TikTok. Beberapa mungkin yang menarik dan jujur ya gue nggak pengen kalian bohong. Gue ngomong apa adanya gitu. Ngomong apa adanya. Hidup Setuju. kalian berubah di mana? Seperti apa? Gue nggak minta kalian buat ini. Ini bukan challenge, bukan apa. Lu bikin aja di TikTok. Biar gampang kita tag kita aja kali ya. Tag akun kita. Kalau kalian udah bikin 10 kali ya kita pilih makan bareng. Iya. Nanti 10 kita pilih makan bareng di tempat gua ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng lah. Kita pengen ketemu juga orang-orang yang hidupnya berhasil berubah karena kita mau bikin impact sebesar-besarnya. Jawabannya kenapa akhirnya gua mau mainin game attention nih gitu kan. Karena gua resah. Ya. Gua resah akan live streamer yang gak ada gunanya di dunia ini menurut gua. Gua resah akan sampah-sampah badut-badut entertainer yang menurut gua gak ada gunanya untuk bangsa ini. Yes. Guys, sebenarnya kadang ya Kita kita nggak ini- kalah lucu juga. Oh iya, kita dua pemuda yang pengen ngerubah bangsa ini dan Yes. makin banyak yang dengerin apa yang kita ngomongin sini, gue yakin Indonesia makin maju gitu. Karena di zaman dulu ya, ketika entertainer bangsat itu ngomongin tentang mindset di olok-olok bro, mindset itu sesuatu yang merubah hidup gue. Ketika gue dulu percaya bahwa gue bisa di saat orang lain gak ada yang percaya, itu kan mindset bro. Yes. Mindset tidak peduli akan orang cyberbullying, mindset akan tidak percaya bahwa ada mental health. Gue tidak percaya. Sampai sekarang masih Gak percaya gue gak percaya ada mental health. Gue Timothy Ronald tidak akan pernah bunuh diri. Tidak akan pernah gitu loh. Benar. Tidak akan berpikir kayak, oh ini gue kena mental. Tidak akan pernah. Lu mau siksa gue, lu mau apain gue, lu gak akan bisa ngambil jiwa gue. Lu gak bisa beli jiwa gue, lu gak bisa suruh gue ngomong apa yang gue gak mau ngomong. Gitu. Dan orang mesti punya pendirian untuk itu. Tapi itu mulai dari apa? Dari mindset bro. Ketika gue bilang gue mau melakukan sesuatu, gue akan lakukan itu. Gue kebiasaan untuk self accountable. Gue ngomong, oke, saya mau bikin kalian seminar ya ribuan orang di seberang sini. Kita bikin, gue nggak back out tiba-tiba last second. Oh nggak jadi ya. Iya. Ketika gue ngomong waktu itu, oke gue bikin acara gratis bro. Kan Yes. diolok-olok waktu itu, Ulti Nolan diolok-olok. Oh ini tampang membernya, itu tukang bakso di samping masuk. Karena itu GBK gue kosongin, Iya. gue buat gratis bos. Tapi ini tampang membernya, enggak member kita tuh kemarin tuh di Edge Club tuh, itu tuh membernya tuh. Iya. Jangan lu kayak coba untuk disregard orang pakai cara-cara sampah seperti itu. Itu dan lu jangan olok-olok mereka karena handphone jelek. Iya, Mungkin karena- mereka udah lebih kaya dari lu sekarang. Ayo. Nggak semua orang juga jelek kayak kamu. Betul. Masalahnya. Kayak lu ngolok-olok fisik orang, itu kan bukan Iya. member kita juga. Tapi kan lu masa olok-olok orang yang cuma videoin gua naik mobil karena kameranya jelek. Lu belum tentu hidupnya sekarang lebih bagus loh dari lu. Iya. HP lo aja juga masih Redmi. Iya, mak lu aja malu punya anaknya lu. Ya. Lu mau dapat duit aja nggak bisa, lu bilang oh orang jualan lu udah jualan kelas. Lu jual diri ngelacur aja nggak laku kok. Gimana mau jualan ludah lu? Ya. Jadi ya santai aja gitu. Jadi nggak perlu kayak ngolok-ngolok orang seolah lu lebih superior gitu. Atau bilang oh ini acara MLM nih, bapak lu MLM. Bapak lu bener MLM. Nggak ada kita. MLM anjing goblok lu emang monyet IQ 78. Sumpah bro, dulu kita dibilang oh MLM. Iya. Kayak yang acara terakhir tuh, itu ada yang sempet tuh, gua kan viral kan tuh kan. Yes. Terus ada yang bilang kayak ini acara MLM, hah? Bener. Itu party minum Azul bos. Buka-buka Azul satu botol 15 juta, itu ada Azul Black 100 juta gua kasih tau lu. Nggak ada, itu gua buang-buang duit itu. Bahkan di situ kan kita nggak keluarin kan apa yang gue ngomong di situ. Orang gue cuma ngomong tentang Bitcoin lagi di situ. Iya. Nggak ada jualan, nggak ada ini, nggak ada reward. Bahkan rewardnya tuh untuk baju cewek yang paling bagus gue kasih tahu lu. Iya. Kalau MLM kan reward buat ini apa namanya? Apa sih biasa MLM tuh? Top sales atau top leader gitu kan, Oh iya, leader, bro. Leader ya kan. Lu Leader. kira itu maju di depan leader? Enggak, itu cewek yang bajunya paling bagus anjing. Gue kasih 100 juta. Goblok lu anjing. Iya, kita kan ini bro, kita Aduh. nggak kasih leader, tapi kita kasih ladder, tangga, Tangga, buat bener. mereka naik Betul. status sosial kehidupan. Betul itu. Dan apa fungsinya uang member? Kita bangunin sekolah. Nah, ayo teman-teman komentar di sini. Iya. Mau sekolah di mana? Ayo kita bangunin. Kemana ada yang request di Yes. Kupang? Kita bangunin Ya di kan Kupang. kita skornya gitu kan, side quest 3/100 nih. Iya. Jadi kalian pun juga jadi Bantu saksi, kita ya bantu ya kan. Iya. Apa kita undang rame-rame nanti ketika kita peresmian next ya?
Boleh sih. Di sini banyak kan yang dari NTT. Karena gini, kenapa NTT? Jadi kita cari yang dari pendapatan per kapitanya paling rendah dulu. Bro. Iyalah, masa mau bangun di Jakarta. Ciledug? Iya, masa gue bangun sekolah di Jakarta itu bukan kerjaan gue gitu loh. Iya. Kita cari yang highest impact dulu bro. Makanya kemarin kan di Lombok juga. Karena yang kemarin kita ke Lombok aja itu restoran nggak ada bro, satu jalanan itu Iya. panjang dari airport sampai Toilet sekolah. aja nggak ada. Toilet aja nggak. Sekolahnya aja nggak punya Iya. toilet tuh kita bangunin, kita bor ke dalam itu. Bayangin kayak dia yang beraknya sehari 3 kali. Iya, kalau yang berak kayak gue mau berak di mana? Gitu. Ada yang bilang di Sumba NTT, udah di Sumba NTT kita udah bangun gitu. Papua. Gitu. Iya. Kita tuh apa namanya? Bantu gitu. Jadi kalau tanya uang member apa? Nih buat gaji karyawan 1, 2 dipakai untuk bangun sekolah, 3 dipakai untuk bagi beras. Mau bagi apa lagi? 4. Anak-anak yatim kita sekolahin. Jadi kalau kan datang itu kalian kira kita bagi sembako enggak? Satu-satunya kita sekolahin semua, gua kasih tau lu. Iya. Kita sekolahin. Yang di panti asuhan, ntar Iya. tambah lagi. Jadi ya side quest tuh juga tuh. Kalau Kayak side quest bener. kayak ini nyekolahin 10.000 anak. Tapi kan gitu. ini udah side quest. Live stream per Kita berapa trending gitu? di TikTok loh, top 5 kita berdua. Iya. Tapi baru Artis tahu tuh. kalah, pemain bola kalah, Indonesian Idol kalah. Top 5 kita di TikTok. Ada yang sadar gak kalian buka TikTok tuh udah kita semua isinya? Kenapa bisa begitu? Ya, gua just woke up, gue decide oke gue bantai lah entertainer sampai ini. Karena kan kita trading jadi gini, trading di financial market tuh jauh lebih susah. Trading atensi tuh gampang, bola mata tuh gampang. Kita tahu caranya, kita tahu cara mainnya. Dan kita bantai aja, kita decide oke gue mau dong. Ya. Dan ini juga ada nih, menarik ini komentar dari Darius Fang. Ya. Gue member Acen cek. Baru-baru ini dengar kata-kata Prof kalau lihat modern life crypto trader. Itu bener-bener buka semua pemikiran gue tentang market crypto sekarang. Mantap banget, kemurahan untuk 21 juta. Emang banyak yang kemurahan. Iya. Gua kemarin sama teman gua, ya kan? Yes. Adeknya bro, yang kemarin gua bareng-bareng teman lama gua, adeknya member kita. Seminggu kan balik modal gitu, Yes. belajar. Tapi kayak gua udah banyak banget yang begitu teman gua gitu loh. Jadi kalian tuh kalau emang nggak bisa mau belajar di situ, ya jangan nyacat gitu. Lu nggak tahu isinya Iya juga. karena nggak semua orang bisa diterima di Harvard. Iya lu bisa Iya buka kan? ini, ya benar. Lu bisa buka modulnya nggak? Gua mau tunjukin modulnya, biar teman-teman paham Nah. gitu. Isinya apa sih? Kayak kemarin pun ya kita lihat ya di bagian kanan. Ya. Modulnya coba buka bro. Ini juga ada nih ya. Kasih tunjuk gitu teknologi. Mengenai banyak ya. Soalnya banyak blockchain bilang, oh ini teknologi. buat trading nih, MLM, Yes. belajar di mana sih lu? Per hari ini pun saya barusan syuting juga ya tentang kayak advanced portfolio management Iya, yang mana benar. ntar bakal di up juga di dalam dan teman-teman di sini juga bakal dapat satu modul gratis setiap minggunya Yoi. ya. Dan ya ini Depin pun kita bahas secara jelas ya itu bahkan bukan tentang kayak koin-koinnya aja tapi gimana cara kita nge-generate ya Betul. suatu sistem decentralized physical infrastructure di atas jaringan blockchain. Betul. Ya, banyak juga. Ada Ethereum Name Yes. Service, ada RWA itu Iya, apa, di blockchain stablecoin, teknologi, ya ini DeFi semuanya. lending and borrowing, DeFi Dex. Ini jadi ini benar-benar sebuah pelajaran fundamental tentang teknologi blockchain dan kripto itu sendiri. Kita Yes. bukan cuma ngajarin oh gimana cara lu trading di kripto, tapi gimana cara lu berkarir. Ya. Lu bisa bikin karir loh dari belajar di sini. Banyak yang diterima Web3 juga. Betul, Karena banyak sekali lulusan terima di Web3. kita juga. Jadi jangan salah lu. Kalau gini, lu kalau mau lihat lulusan kita yang dari blockchain teknologi itu udah banyak yang kerja di perusahaan Web3 sekarang. Yes. Lu mau cari lulusan kita yang crypto trading itu siapa? Lu tinggal scroll TikTok lu. Mereka udah buka kelas masing-masing. Yang pamer Apakah ya. kita marah? Mereka buka kelas? Silahkan. Mereka mau bagi ilmunya habis belajar sama kita nggak apa-apa. Ibarat itu kita belajar kungfu itu kan di perguruan tuh yang paling tinggi itu. Ya kan kita ajarin silat. Ya mungkin dia baru bisa nendang. Dia ngajarin orang nendang di bawah pohon ya nggak masalah bro. Iya. Kita rubuhin pohonnya begitu kan. Silahkan. Kita bangga juga ada murid kita yang keluar udah lulus nih dari pegunungan ini kan. Yes. Ini kan kayak pegunungan kungfu gitu kan. Di market tuh kungfu. Market tuh ada level-levelnya gitu loh. Ya. Ada nggak yang punya kungfu lebih tinggi dari kita? Ada. Chang Peng Zhao namanya. Dia mungkin lagi di Goa atau bertapa ya kan. Tapi dia nggak mau ngajar. Yes. Dia nggak mau ngajar. Atau Michael Saylor gitu. Atau Michael Saylor. Tapi dia nggak mau ngajar lu kayak begini. Dia cuman podcast di luar negeri. Dia nggak ngomong bahasa Indonesia. Nggak mau ngajarin lu. Karena Kungfunya dia lebih tinggi tahu gitu. juga diajarin juga nggak mudeng orang-orang. Betul. Jadi kita bikin jembatannya gitu. Dan ya kita nggak ada yang pernah salah ya bro ya. Kita bangga sama murid kita. Tapi jangan mirror. Nah mirror udah ada beberapa tuh yang kita proses yang masih nakal. Ya. Yes.
Ditunggu aja teman-teman gitu. Udah ada beberapa kemarin gue udah kasih waktu 1 kali 24 jam dan gue bilang gue nggak pakai somasi langsung gue proses. Ya. Benar. Udah ada beberapa ya bro ya diproses ya. Iya. Jadi lanjutin aja yang masih mau mirror. Cobain aja, dicobain aja. Jangan tapi kan bang gitu. Jadi kita itu di sini kita hobi ya, kita hobi untuk berbagi, kita hobi untuk edukasi dan itu misi hidup gua gitu. Jadi Ya. makin banyak ini biar orang tuh nggak hobi bikin anak terus minta bansos gitu. Nah, setuju. Karena menurut gua ya, yang pertama yang dilakukan of course pangan. Makanya itu yang kita godok juga bro agendanya. Ya. Dimana kita bagi Kita beras. support. Nah itu pun gue dicacat tuh waktu itu. Jadi gue pas gue bagi beras, kita bagi beras bareng bro. Ada yang bilang gini, lah kenapa lu kasih beras gak kasih edukasi lah, ini edukasinya, lu nonton gak? Tapi kan lu gak bisa ngomong gitu ke mereka. Mereka itu butuh makan untuk hari itu bos. Setuju. Perutnya lapar, gimana mikir mau edukasi seperti ini. Jangan lu samain sama diri lu yang udah punya pulsa main bacotnya. Mereka tuh banyak gak punya handphone yang kita bagi berasnya. Tuh janda-janda. Tapi Bang ya kan. Orang ini ya, gua kasih tahu ya, orang keyboard warrior di Jakarta nih, tempatnya di Jakarta nih, orang-orang Jakarta nih, itu buta bro, buta mereka itu. Iya. Udah buta peta, buta semuanya bro. Buta hati juga. Buta biasanya. hati juga dibilang gini, oh ngapain ini arahnya Timothy sama Kalimasan untuk bagi-bagi beras? Atau misalnya ngapain pemerintah itu fokus ke pangan? Ya mereka butuh makan coba. Lah mereka butuh makan bos. Tentara nih mau perang. Iya. Tentara mau perang itu butuh apa? Logistik apa? Yes. Makanan. Gak makan mau bawa begini gimana? Gak bisa. Lu mau belajar, lu butuh makan bro. Ini kan juga bahkan yang video terakhir MrBeast bro. Itu kan bareng Tony Robbins tuh collab kan. Iya. Mereka bagi-bagi makanan. Ini kalau ada bisa bantu kita juga sangat pengen banget ya bisa bantu-bantu Yeah. gitu. Dia kasih makan di sekolahan dan lu tau gak? Ini data dari MrBeast ya, bukan Indonesia, MrBeast ya. 40% student show up. Jadi pelajar itu datang ke sekolah karena mereka butuh makan. Yes. Ini data, angka dan fakta. Lu gak bisa deny. Gimana lu kelaparan sampai busung lapar lu mau belajar apa? Iya. Saya kena tapi bang terus bro. Iya, Indonesia tuh goblok banget gitu loh. Lu tukang party di Jaksel Jack. Lu tukang party di Jaksel anjing. Ya. Lu tukang party gitu. Jangan lu di KRL lu gak butuh mereka makanan, gak butuh. Lu belum melihat janda lapar. Gua ini hidup untuk mau bagiin semua duit gua. Jadi gua cari yang paling efisien untuk bantu banyak manusia. Mungkin ya bantuan gue ya nggak sepemerintah, bantuan gue tidak seperti orang konglomerat yang lain. Tapi Yes. ini dalam porsi gua ya. Dan murid-murid yang belajar sama kita itu bantu bikin ini jadi kenyataan. Setuju. Gitu. Jadi buat lu ya, murid-murid lu dapat edukasi ini anggaplah gratis itu. Kan dari sini akan kita pakai, kita salurkan semua. Ya. Tambah uang pribadi juga. Iya. Kadang Nombok, pasti nombok. iya, nembelin juga. Ya kita rampok market tapi uang orang luar negeri kita bagiin di sini. Tapi gue percaya gitu kalau semua orang perutnya kenyang, baru kita belajarin. Ya kan? Yes. Tapi kita kasih dulunya sekolahnya kita bangunin, berasnya kita bagi, terus masih dicatat. Oh jualan kelasnya lu mati aja ke laut. Bagus mati lu gitu. Jangan hidup lagi di dunia ini. Kalau lu nggak bisa bantu, at least jangan nyacat bro menurut gua. Karena hati lu tuh terbuat dari apa? Lu nggak lihat mata orang-orang di situ. Kita kan yang datang bro ke Lombok. Yes. Itu sekolahnya sebelum kita bangun. Itu gubuk teman-teman. Gubuk. NTT itu gubuk bro tempatnya itu. Lu jangan kayak samain sama lu yang ngerasa lu susah dari kecil dikasih Vespa. Dari kecil lu udah dikasih Vespa, naik masih kijang. Terus udah ngapain mereka butuh makan? Karena lu bisa makan anjing. Tapi saya susah sama lu masih makan nasi, ada tempe, ada ayam goreng anjing. Ada sambel. Iya. Terus masih protes lagi sama makan. Mereka itu yang kita bagi beras tuh gak punya beras bos. Iya. Ya makanya dibagi kan. Hanya dibagi. Tapi itu fenomena cuma di Jakarta bro. Kita kalau ke daerah bro, wah mereka apresiasi sekali. Dengan makanan kan. Dengan makanan, Yes. dengan apa yang kita mau kerjain di sana. Kemarin gue datang ke teman lama gue, Bang Vasco, dia wagubnya Sumbar. Ada yang bisa kita kerjain apa di sini kan? Apa yang kita bisa bantu sekolah nggak? Bikin sekolah nanti. Itu game yang gue mainin tuh, gue yang pikir orang-orang daerah tuh sangat apresiasi bro.
Kita ke Lombok disambut, dibuatin acara walaupun seadanya, Iya. dibikinin tenda pakai terpal. Kita padahal nggak expect, itu cuma expect ya panas-panasan ya wes gitu ya panas-panasan. Dibikinin Apresiasi terpal, banget ternyata mereka. dibikinin apa ada show-nya, anak-anaknya menari di depan karena mereka senang sekali dibangunin sekolah. Kalian dari Jakarta, ini mereka mau cuci duit, anjing lu goblok lu. Monyet tolol lu anjing. Bapak lu gua cuci mukanya anjing. Ya. Jangan punya pikiran-pikiran tolol kayak gitu. Ya. Kalau lu nggak bisa berbuat baik sama orang, at least jangan nyacat. Lu udah hidup lu miskin, masuk neraka nanti. Anjir. Udah hidupnya miskin, masuk neraka. Karena Nggak tambah sok kritis pula gitu kan. sok kritis lagi. Lu kayak orang Jakarta naik KRL anjing lu semua lu. Di Twitter. Iya. Kayak mukanya terlalu jelek buat muncul di Instagram biasanya. Iya. Biasa itu yang sok-sok ini bro, sok-sok politis, sok-sok kritis, sok-sok ini. Itu demografi yang pengen gue bunuh semua, gue kumpulin, gue bakar itu. Hati-hati lu. Ya. Suatu saat dunia ini udah berubah tuh gue kumpulin semua rame-rame lu. Ya. Tapi bang, ya karena kan biasanya begitu bro, kayak Jangan sampai lu lahirin orang yang bikin kejahatan kemanusiaan kedua nih anjing. kritis. Oh, orang kayak lu. Kesel Iya. gue soalnya. Kritis, terus apa? Paling vokal banget. Iya bener. Masalah apa? Kebijakan publik dan lain So sebagainya. kritis misalnya contoh kayak gini kayak. Ngajak "Oh, orang kebijakan begini justru bikin saham turun. Lu lihat saham sekarang naik kan? Lu nggak paham apa lu omongin. Ya lu beli saham juga cuma 300.000, udah santai aja. 300.000 lu tuh nggak ngubah dunia. Santai. Tapi bang, Kita di sini lagi mau ngubah, kita lagi mau ngubah Indonesia jadi lebih baik. Gue bikin channel nih 2,2 juta orang ini. Kita mau push sampai 20 juta ini biar orang-orang ayo kita melek finansial. Oke, misalnya nggak mau kripto, kita ajarin di luar kripto. Di sini lu mau belajar apa? Mau belajar bisnis, ekonomi kreatif, kita bantu. Itu kan ekonomi kreatif kita bantu, kita genjot. Lu mau clipping kita kasih duit lu. Mana ada streamer kebalik kayak gini, lu minta sawer dong. Sawer dong gitu. Jadiin gua lonte lu dong gitu kan. Ada brand ini, brand itu. Gua jual bola mata lu ke brand-brand ini. Ini Family Mart, ini Red Bull, Sampurna Mil anjing nih. Ya. Tapi ya gue rasa ini makin besar loh orang-orang di sini yang mulai sadar makin besar. oh ternyata aku ini terlalu ignorance gitu, kecuci gitu. Betul, jangan gitu. Gue bener-bener di sini dari hati gue nih gue ngomong. Apa yang gue mau kerjakan di sini, bro Kalimasada itu juga sama. Ya, mungkin ya kita sisain sedikit lah 0,1 buat anak sama keluarga kita bisa kita mau bagiin. Gue pengen bagiin semua harta gue nggak pengen. Terus sama dia tanya lagi nanti kenapa belum dibagiin semua? Belajar compounding dulu, ya. Karena gue akan compound uang ini sampai luar biasa besar, ya. Tapi bang, Ya, dan tapi bang kok belum dibagi, belum di 100 sekolah bisa gue 100 kalang. Tapi nanti nextnya gue nggak bisa bikin 1000, ya. Ada hitungannya ini semua, ada matematikanya. Makanya kita jualan kelas, bos. Makanya kita jualan kelas buat dipakai buat itu. bener. Ya namanya kita kan bangun yang infrastruktur bro. Betul. Karena infrastruktur kan sama juga. Kita nggak bisa putus ketika dia lagi compounding. Sama Iya. juga dengan capital kita. Karena kalau kita mau impact yang lebih besar, kita harus punya bantalan yang lebih kuat. Kita butuh war buat chest. nampungnya. Iya. Ya. Terus nanti buat gedein lagi ya kita butuh bantalan lagi buat lebih gede lagi. Betul. Ya itulah kenapa ya kalau kita ngomong ya kita butuh juga ya kontribusi dari semua pihak. Ada yang tanya, duit kelasnya apakah di tradingan juga? Ada juga. Yang musuh kita belum ketemu nih sekolahnya. Ya itu kan Ada. compounding. Kita tradingkan dulu biar 2 sekolah bisa jadinya. Iya kan compounding gimana jadinya? Memang Ya, itu kan betul. fungsinya market di sini ngapain kita Memang bahas betul. di Bitcoin ya kan? Iya. Buat apa ada market? Buat apa kita punya skill untuk mengadakan duit di market kalau nggak dipakai, bos? Iya. Sekolahnya Iya, kan, memang dari situ iya, sekolahnya. mending 2 daripada 1. Iya. Mending 2 orang kaya daripada 1 orang kaya. Betul. Satu sekolah tuh bisa ratusan loh sekolah tempat kita kan yang salah loh. Benar. Dan kita nggak bikin mereka bayar loh untuk datang ke sekolahnya. Kita gratis kan kita bayarin guru-gurunya di sana. Ya. Jadi tapi gue tahu bro, hama pertamanya untuk bikin orang-orang yang Jakarta KRL ini bacot gitu tuh apa? Tontonannya. Jadi mereka ini kan monyet. Monyet ini nonton sesuatu yang bikin mereka berpikir seperti itu bukan pikiran dari mereka. Ini pikiran dari influencer ngentot yang gue bilang. Influencer ngentot yang nyampah gitu.
Terus bikin semua otaknya jadi bego gitu. Kayak IQ. Nonton influencer. Resah gue. Karena gue resah. Karena ada influencer yang giring opini kan. Misalnya, oh gak butuh makan. Lu anjing banget. Ya lu Anjing coba nggak banget. makan lah. Coba lu gak makan. Coba lu nggak makan. Ya kan? Lu belum pernah di posisi gak punya beras. Iya dia kadang emang nggak makan bro kalau pagi kan biasanya influencer kan intermittent fasting gitu kan intermittent fasting Omat ya kan. nggak apa aku intermittent fasting Gak bikin mikir. Gue mau bunuh lu semua influencer-influencer anjing. Biar lu gak bisa makan. Gue bikin show ini buat lu semua gak bisa makan. Biar industrinya mati. Itu goalnya. Kenapa Timothy akan viral? Karena gue akan matiin semua influencer sampah ya di Indonesia ini. Gue akan bikin lu semua gak bisa makan. Pegang omongan gue sesuatu. Karena ketika gue keluarin sesuatu yang mendidik bangsa, lu nyacat. Ya kan? Gue bikin acara, nonton gak isinya apa? Nyacat bro mereka bro. Sekarang gue ambil piring nasi lu, gue buang piring nasi lu. Ya. Dan gue ambil semua bola matanya gak gue monetize. Gak ada brand endorse, gak ada. Gak ada brand satu Indonesia ini yang bisa bayar gue. Gak ada, nol. Ya. Fungsinya apa? Ya gue mau bagi banyak makanan. Ketika perutnya kenyang gue bangunin sekolahnya. Itu gue lakukan selama 20 tahun bro. Kita kerjain itu 20 tahun. Maju negara ini. karena saya ngomong itu kayak mungkin ini ya epidemik ya di platform sosial media yang non video dan juga non foto biasanya. Twitter, Thread itu kadang selalu muncul kan di IG, terus habis itu ada discover Thread itu kayak satu paragraf kadang baca tuh udah nggak kuat bro, ini apa gitu. Kayak semua orang tuh dikasih demokratisasi ya, demokrasi untuk orang tuh berpikir dan nulis, tapi kayak yang tulisan tuh nggak karu-karuan semua. Itu tuh kayak sarang orang yang ini bro, kayak Sarang coli bareng tuh. ya colbar gitu kan. Colbar untuk kayak ininya kepikiran mereka Kayak sendiri gitu. Ini kan kayak masturbasi mental gitu. Iya, iya betul. Aku pinter gitu kan. Gue pinter, gue dengan thread gue ini bahwa orang itu nggak butuh makan tuh anjing lu. Goblok. Beneran tuh, suatu saat gue kumpulin bareng gue bakar rame-rame. Beneran gue bakar rame-rame. Ya, tungguin aja waktunya. Kan 20 tahun dari sekarang ya. Jadi gue tuh melihat dunia di mana ini semua tuh bisa jadi dunia yang lebih baik bro. Dengan cara apa? Dengan cara ya itu. Gue ambil action, mungkin gue gak bisa melakukan dengan skala yang besar ya sekarang. Kita lakukan semampunya dulu gitu loh. Kita kasih makan, kita kasih pendidikan. Di yatim pun sama, anak-anak yatim. Kita kasih makan, kita kasih pendidikan. Itu format yang kita berdua pikirkan lumayan lama gak sih? Waktu kita pikir kan, impact paling besar apa yang kita bisa lakukan di dunia ini kan? Jawabannya dua. Satu kasih makan dulu, habis itu kasih pendidikan. Iya. Kedua itu doang beres bro. Ini kan sebenarnya teorinya Ray Dalio. Ketika pendidikan udah, pendidikan itu jadi inovasi. Ketika inovasi udah, bisnisnya jalan. Bisnis jalan SDM tinggi. Bisnisnya jadi gak ekstraktif doang, kreatif dan lain-lain. Capital marketnya jalan. Jangan lu pikir capital marketnya dulu, itu di ujung bos. Pendidikannya dulu, ini step by step. Ya, ini Ray Dalio nih, bukan gua nih yang ngomong nih. Pendidikan dulu, inovasi, bisnis jalan, capital market. Jangan lu kayak, ini sahamnya turun. Step by step, makan, pendidikan. Oh iya, Kayaknya mereka enggak. Ini makanya, tapi gue bingung tuh yang ngomong sini, merasa mereka paling ngerti ekonomi. Lu baca dulu buku Adam Smith anjing. Iya. Itu secara gamblang ada di situ gitu loh. Lu mau suatu peradaban maju, pendidikannya majuin. Tapi kenapa menurut bro? Mereka tuh akhirnya punya pikiran begini. Kayak orang gak butuh makan, pendidikan ntar dulu, sahamnya dulu ini bikin. Kenapa bro? Ya karena dari awal mereka yang dipikirkan cuma dirinya sendiri. Cuman Egois kan orang-orang ini semua. egois banget sebenarnya. Cuman mereka ini kan satu yang nggak pernah kena ya, yang namanya hidup susah. Iya. Karena udah kan privilege kan. Dari kecil udah privilege, jarang diurus mungkin sama orang tuanya, broken home atau apa itu akhirnya pikirannya ngalor ngidul bro. Betul. Dan ketika mereka ngalor ngidul, mereka ketongkrongan temannya juga begitu semua. Jadi akhirnya kayak asik di satu lingkaran yang mana Indonesia tuh luasnya tuh Bukan main. luasnya tuh
Indonesia kan bukan cuma Jawa. Iya betul. Karena goblok kali. Karena gini menurut gue ya. Mereka contohnya bilangnya, oh yang lebih penting misalnya pasar sahamnya. Ini jumlah sederhana, penduduk kita berapa, investor saham berapa. Gue bisa jawab di sini langsung 16,2 juta bosku. Izin nih, gue jawab nih. 16,2 juta. Itu kalau hilang semua orangnya nggak masalah gitu loh. Sedangkan sisanya kalau nggak bisa makan, bermasalah. Itu aja nggak nyampe tuh loh. Logika sederhana itu nggak nyampe mereka. Ya Konglo yang punya sahamnya yang masalah. Itu dia. Jadi visi kita dan misi kita di sini ya. Kita mau bikin Indonesia jadi negara yang lebih maju. Tapi ada step-stepnya. Jadi step pertama kita ngumpulin war chest dulu bro. Ya kan? Iya. Kita bikin duit dulu. Gua pun sampai gini, ibaratnya gua mau ngelonte di sosmed gini setelah gua punya triliunan. Baru ayo gua hajar nih. Enggak ya sebenarnya kita pun juga nggak pernah memihak ya bro. Dalam artian kayak pemerintah atau enggak Iya, betul. partai apa, warna apa. Nggak peduli Menurut kita. kita kalau make sense ya kita dukung. Betul. Kalau enggak ya Nggak selaras nggak sama misi kita. iya bener. Kita bukan orang yang bisa dibeli. Gue pernah bilang waktu itu. Dulu bro ada yang bilang kayak dia cair. Iya. Lu bisa bayar gue berapa bos? Lu tahu nggak gue bikin berapa duit sehari? Paham nggak sih lu? Gitu loh. Plus juga ya kadang kalau kita nggak setuju ya memang kita kadang stance-nya emang diem aja. Karena kan kalau kita mau teriak ngapain juga nggak bisa merubah hal. Kita nggak teriak, kita kerjain sendiri. Misalnya suatu saat ada kebijakan yang kita nggak setuju, kita tetap akan bagi beras, kita akan tetap bangun sekolah. Itu fundamental yang kita percaya. Gitu. Dan Yes. kita pengennya kenapa kita bikin Akademi Kripto? Yuk murid-murid ya yang kita sayangi daripada flexing dulu, ayo berbagi. Iya, kok flexing Bantu mulu kita. kayaknya orang kripto tuh ya. Jangan duitnya baru sedikit buat flexing itu kalian harus paham. Kita tuh seperti ini, gue punya McLaren Senna duit itu triliunan. Itu kecil hartanya di duit gue. Tapi gue baginya udah banyak dulu nih sebelum gue beli McLaren Senna nih dari gue kecil. Yuk baru punya duit sedikit kita berbagi. Ikutin cara gue. Bagi makanan, lu bantu bangun sekolah. Itu dulu. Ya nggak usah sekolah dulu lah. Bagi beras, bagi makanan. Gitu. Ya mereka aja juga Nggak mau berbagi kadang. nggak mau berbagi bro. Jadi kalau udah belajar dari kita, ilmunya dari kita nih kungfunya, yuk berbagi dulu, jangan flexing dulu. Gitu. Ya karena sebenarnya let's be real juga tanpa ya kita semua orang lihat hasilnya. 2 tahun terakhir pun juga kalau kita ngomong orang-orang yang keluar itu kan ya itu wujud asli member kita sebenarnya. Iya Kalau betul. tanya member Aceh mana Ya, ya, itu ekosistem kripto di Ya, scroll aja gitu. Exchange owner aja itu member kita, nanya kadang prof Lifetime. koinnya apa, Iya. nanya. Kita tuh udah malang melintang di dunia ini gitu loh, ya. Jadi jawabannya adalah, yuk kalau bahkan kalian nggak bisa nggak bisa belajar sama kita, dapat hasil dari kita, ayo kita berbagi gitu ke sesama. Ya, bagi beras, simple. Kasih orang makan. Karena kadang sedikit untuk lu itu semuanya itu mungkin makan di hari itu. Itu yang orang-orang tuh nggak punya empati bro. Ya. Hatinya mereka nggak tergerak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mereka egois. Yang lu pikir saham lu naik atau turun hari ini. Padahal kan kenapa lu jadi marah? Market kan paling adil bos. Lu kalah kan berarti. Ya 5 tahun kan nggak kemana-mana portonya. Iya. Kok lu jadi nyalain orang? Market itu hakim yang paling adil. Lu rugi ya lu salah. Kita nggak pernah Ya kayak kita mungkin- lost terus kayak ini marketnya enggak. Ya atau mungkin ya emang salahnya salah pilih market kan nggak ngerti. Iya, tapi bang, bang belajar global makro makanya di saat orang cetak-cetak uang kalau malah dimain di local equity, kok malah reksadana, gitu. Ya. Sampai kemarin ya ada orang bro, yang dulu Yes. nentang gua, akhirnya WhatsApp gua, dulu nentang gua mulu. Ya gue baca tuh. Iya. dikit-dikit. Salah satu petinggi lah di instansi besar. Baru negara. sadar. Baru sadar. Dia bilang, ternyata lo ngomongin bener. Pokoknya gue, gak usah sebut lah nama orang. Dulu bantah gue mulu. Pernah beefing berarti ya. Pernah beefing dulu. Ya. Jadi, omongan gue tuh semua fakta. Kesannya kasar di awal. Tapi ketika lu 3 tahun, 5 tahun along the way, lu akan sadar semua mulut gue tuh jadi kenyataan dan benar. Jadi kalau lu kesel sama apa yang gue omongin, karena gue ngomongin fakta.
Dan fakta itu kadang pahit bro. Kenapa orang Indonesia? Nah ini gue pertanyaan ke lu nih. Kenapa orang Indonesia tuh nggak suka fakta bro? Mereka lebih suka kayak diayomi, ngomong yang halus, sesuai norma dan adab. Anjing adab lu kalau orang nggak bisa makan gue kasih makan. Gitu loh. Ya. Kenapa bro Indonesia seperti itu? Menurut saya udah didikan dari dulu, dari zaman Belanda bro. Karena kan orang Belanda kan menjajah kita, terus habis itu mereka bikin deal dengan penguasa di sini, asal rakyatnya nggak marah, dikasih hiburan, Iya. dikumpulin ke balai kota, ya dikasih pertunjukan, terus ketawa-ketawa, terus mereka lupa mereka miskin, Iya. puluhan tahun nggak merdeka, dan akhirnya sampai ya ada 2 orang yang pemberani kayak ini rakyat nggak bisa begini terus, ya kita harus bikin perubahan. Kan sebenarnya selalu seperti itu polanya. Betul. Karena ya kita pun juga sebenarnya udah muak ya dengan kayak keadaan di mana kayak semua orang ngebantu demi duit ya, butuh apa-apa ya bikin konten yang sesuai dengan narasi tertentu tapi kayak common sense-nya hilang. Terus kalau kita ngomongin hal kecil, ya tsunami fakta bang. Nggak tsunami fakta, itu cuma akal sehat. Dikit aja akal Betul. sehat segini tuh kayak, nah Itu kayak sempat tsunami bagi Iya. kalian. Karena kalian tuh kayak nggak ngerti apa yang dikonsumsi selama ini. Jadi kayak dikasih fakta Dikit dikit aja udah, dikit aja. Tsunami Dikit, fakta sudah bang. tsunami. Tsunami bang. Kayak tadi gue ngomong, mungkin ada baru kepikiran, oh bener juga ya manusia butuh makan sebelum dia butuh mikir. Itu kan kayak apa gimana ya bro, cara gue ngomongnya. Gue sampai habis kata-kata gitu, itu something yang very fundamental di manusia gitu. Ya. Yang nggak makanya banyak orang susah gitu loh. Egois kalian tuh egois, maunya diri sendiri. Orang bikin kelas buat berbagi, dikatain. Orang bikin ini, dicacat. Orang Nggak tukang bikin- bakso mau datang ke Senayan buat belajar, dikatain gembel bro sama orang. Bener. Terus bikin sekolah gratis, dibilang pencucian Dan duit. uang. Iya. Gue paham pasti banyak orang-orang gak suka kita. Dan kita akan lawan. Gue usah sini. Orang gak suka sama kita akan lawan. Ya gue gak akan pernah menyerah di misi gue. Gue rela mati buat ini. Gue gak peduli gue mati. Karena yang kita bikin di sini, yang gue bilang tadi tuh, framework gue itu, ya itu bukan cuma manusia. Kita itu adalah sebuah ide. Makanya logo yang gue pakai. Yes. Gue, Kalimasada, bisa mati. Mungkin bisa diancam suatu saat nanti, bisa mati. Tapi ide yang gue bawa di sini ke kalian semua, itu akan stay di sini. Ide itu gak akan mati bro. Iya. Gimana menurut lo? Apa yang kita mau kerjain ini bukan cuma tentang diri kita di sini. Ya kan kita tuh nggak pernah kayak mengarahkan kalian ke sesuatu atau mendikte kalian untuk melakukan apapun yang kita lakukan. Kalian kan cuma ngikutin kita, terus kalian dapetin hasilnya. Terus kenapa kita kayak suruh orang jadi clipper, terus habis itu up ya semua pesan kita. Karena kan kita mau semakin banyak orang dengar suara ini. Toh nanti kalau mereka dengar suara kita dan mereka nggak setuju kan mereka bisa aja nggak setuju, udah diem aja kan. Betul. Tapi kan kenapa semakin banyak orang yang ngikutin kita? Karena semakin banyak orang yang kayak terima faktanya dan dapetin hasilnya. Ya. Tapi kan mereka selalu bilang, wah kayak PPU kayak fansnya ini selalu kayak barbar ya. Karena emang mereka ngikutin kita, lihat faktanya, dapetin hasilnya. Betul. Terus kalian kalau mau pakai 1 juta clipper pun kayak semua orang di pinggir jalan suruh ngeklip kalian. Kalau yang kalian omong itu 0/10 fakta ya orang nggak peduli. Iya. Isi sampah Lalu orang nggak peduli. cuman orang freak gitu kan yang ini Iya. Betul. nggak ada gunanya. Lu aja kayak nggak hidupnya orang juga kayak nggak peduli karena kan ya kita di sini udah berapa tahun, Iya. udah ngasilin berapa sekolah, udah kasih berapa ton beras kan. Iya. Yang gue kesel tuh ini juga. Mereka bilang kayak, oh soalnya ini salah kripto. Soalnya kayak apa yang kita kerjain itu selalu harus ke kripto. Enggak teman-teman. Itu bidang yang kita geluti untuk jadi kaya. Buat punya sistem untuk berbagi. Lu gak mau kripto, lu mau jadi tukang nasi goreng silahkan. Gue yakin lu tukang nasi goreng dengerin gue untuk kerja keras dan fokus. Itu pasti jadi lebih kaya. Make sense kan? Lebih kerja keras, nasi goreng yang buka misalnya dari jam 10 gitu kan sampai jam 3 sore udahan tidur lu. Ini lu jam 10 sampai jam 10 malam, lu pasti lebih kaya. Iya. Pasti lebih kaya. Jadi kita tuh bukan kayak oh ini ada kalimat sadar atau Timothy ngomong ini pasti arahnya ke kripto, enggak anjing. Ya. Itu adalah engine yang kita punya untuk bikin kekayaan kita punya. Lu kan nggak perlu sekaya kita, ya lu nggak mau kripto ya nggak usah jadi orang kaya. Tapi jangan nyacat sekolah yang gue bangun gitu kan. Simple kan bro, ya. Jadi jangan teman-teman stop untuk jadi orang seperti itu dan ya kita harap teman-teman bisa bantu sebarin message. Ada tambahan lagi dari lu? Ya udah cukup sih kayaknya ya. Yos, sampai jumpa di live stream selanjutnya.